Shalom, puji nama Tuhan, sebab hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKI Pelang Pisau bersama saya Pendeta Agustiman. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yesaya 49 ayat 8-13 dengan nas yang menjadi bahan renungan kita adalah dari Yesaya 49 ayat 13b. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, bertahun-tahun yang silam, ada seorang ibu muda yang sedang mencari jalan untuk pulang dengan berjalan melintasi sebuah bukit di South Wales, Inggris, dengan sambil menggendong putranya yang masih bayi. Pada saat itu terjadi badai salju yang luar biasa. Badai salju yang hebat dan hawa yang sangat dingin yang telah mengaburkan pandangannya dan membuat si ibu muda ini kemudian tidak dapat menyelesaikan perjalanannya. Dan akhirnya para pencari menemukan tubuhnya dengan tidak bernyawa lagi. Namun ajaib, bayinya yang kecil itu masih hidup, saudara. Mengapa bayi ini masih hidup? Rupanya si ibu telah membungkusnya dengan pakaian dan syalnya pada bayi itu, dan kemudian ia menutupi bayinya dengan tubuhnya sendiri. Di sini kita melihat ada sebuah bukti kedalaman cinta kasih yang besar dari seorang ibu yang melakukan itu semua demi anaknya, yang pada akhirnya bayi kecil itu kemudian bertumbuh dan kemudian dikenal dengan nama David Lloyd George, Perdana Menteri Inggris yang merupakan salah satu negarawan terbesar Inggris. Kasih yang besar dari ibunya telah menjadikan David sebagai seorang yang membawa kasih kepada bangsa dan negaranya. Dari kisah nyata ini, Allah pun demikian. Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, dan kasih-Nya melebihi kasih yang dimiliki oleh kita manusia. Bukti kasih-Nya ialah ketika anak kandungnya yaitu umat Israel selalu menyakitinya dan kadang mereka sepertinya melupakan Dia, Allah tetap memperhatikan mereka dan tidak pernah membiarkan mereka larut dalam keterpurukan yang ada. Dasar mengapa Yesaya mengatakan ini kepada bangsa Israel adalah rupanya karena pada saat itu Israel berada di pembuangan. Mereka merasa telah ditinggalkan oleh Allah, dan mereka merasa bahwa Allah melupakan mereka karena mereka ada di pembuangan itu. Dan mereka merasa ketika Allah menghukum mereka di pembuangan adalah merupakan bukti Allah meninggalkan dan melupakan mereka. Karena lama mereka berseru, namun Tuhan belum juga menjawab seruan mereka. Melalui Nabi Yesaya, Allah menegaskan bahwa Dia tidak pernah melupakan dan meninggalkan Israel, saudara. Allah menggambarkan kasih-Nya yang melebihi kasih seorang ibu. Kasih ibu sepanjang masa dan hanya ada di bumi saja. Tetapi firman katakan kasih Allah kekal di bumi dan di sorga. Berdasarkan hal tadi, apakah saat ini kita merasa bahwa tidak seorang pun berada di pihak kita? Bahkan ada suatu perasaan Tuhan sepertinya meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa kesepian, tanpa pengharapan dan ketakutan yang menguasai pikiran seringkali dialami oleh orang percaya dan mungkin dialami oleh saudara saat ini. Doa yang tidak kunjung dijawab sering membuat orang bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mengasihi saudara dan saya? Jika kita mengalami saat-saat yang berat seperti ini, ketahuilah bahwa bukan hanya kita yang mengalaminya. Bahkan beberapa nabi dalam Alkitab juga pernah mengalaminya. Daud misalnya, seorang penulis kitab Mazmur, pernah menangis dan berseru dengan rasa frustasi karena merasa ditinggalkan Tuhan. Daud dan nabi-nabi lain menceritakan perasaan mereka secara terbuka kepada Tuhan. Rasa sakit, sedih, pahit, kesepian, dan frustasi mereka. Yesus pun di atas kayu salib berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ternyata pada saat itulah mereka menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, saudara. Tuhan selalu berada di sisi mereka dan memperhatikan kesusahan mereka. Makanya Mazmur 27 ayat 10 mencatat, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Apa yang Tuhan ingin dari kita dalam menghadapi saat-saat yang tersulit dalam hidup kita adalah tetap setia kepadanya, tetap percaya kepadanya. Percayalah saudara bahwa Ia Bapa kita akan selalu ada bersama-sama dengan kita dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kondisi kehidupan kita. Ia selalu siap mendampingi kita.
kita tidak akan pernah ditinggalkan dan tidak akan pernah dilupakan olehnya. Ia siap untuk menerima setiap keluh kesahmu, Ia siap membimbingmu ke arah hidup yang lebih baik, dan Ia siap memulihkan hidupmu seperti Ia memulihkan Sion. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah pemulih dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat ini, apabila ada suatu problem atau masalah kami hadapi dalam hidup, tolong bantu kami dalam kuasa dan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga kami akan mendapatkan pemulihan yang datangnya daripada Engkau. Saat ini hamba berdoa untuk jemaat Yerusalem Taheta Bereng. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, usaha pekerjaan mereka semakin berlimpah. Engkau berkati juga majelis para pendeta, penetua diakon dalam setiap pelayanan. Mereka dipakai dengan luar biasanya. Kiranya juga apabila ada yang sakit, di dalam nama Yesus, biarlah Engkau menjamah tubuh mereka sehingga mereka dipulihkan. Dan kami semua serahkan pada kehendak-Mu saja. Biar kehendak dan otoritas Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Semua harapan dan doa kami dan apa-apa yang ingin kami rencanakan dalam hidup, kami serahkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus yang sebagai juru selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.